Mungkin nanti bisa ditambahin sama si Jos kalau ada yang kurang-kurang. Ini mohon maaf, aku cuman pakai foto yang ada di aku gitu. Jadi yang bagus-bagus sebenarnya ada di George, tapi nggak keburu, jadi aku pakai yang ada di aku aja gitu. Sebenarnya kalau aku kan selalu ke Jerman ya, bosen nggak bosen itu selalu ke Jerman gitu. Ya karena ada mbakku di sana dan karena kita lebih gampang ngurus visanya gitu kalau nanggoknya di Jerman dulu gitu. Jadi kenapa tante kenapa sih ke Jerman lagi ke Jerman lagi ke Jerman lagi gitu. Iya, masalah karena visanya gampang, terus ada mbakku jadi sekalian aku nebeng dulu di rumah dia gitu. Teman-teman kalau ke Eropa tuh yang mahal sebenarnya dua. Satu penginapan tuh nomor satu paling mahal, yang dua transportasi gitu. Jadi kalau kita misalnya udah bisa penginapan nebeng dimanapun juga gitu, sengirit mungkin itu transportasi udah oke lah berarti. Itu tipsnya untuk traveling di Eropa gitu. Karena emang penginapan yang paling mahal di sana. Kebalikan sama Indonesia atau sama Asia. Kita cita-citanya itu temanya East Europe. Jadi Eropa Timur, si George itu pengen banget ke Poland karena belum pernah ke Poland dia, jadi dia pengen banget ke Poland sama ke Ceko karena di Ceko dulu kita cuman pernah ke kota besar aja gitu. Jadi belum lihat kayak gimana sih Ceko sebenarnya gitu. Jadi cuman karena ke kota besar ke Prague, jadi ya samalah kayak kota-kota besar lainnya gitu. Ya, gitu. Nah, yang kali ini road trip lagi, tapi ada naik keretanya juga, ada naik kendaraan umumnya juga, jadi nggak cuma naik mobil tok sepanjang perjalanan gitu. Jadi ada juga kita naik transportasi yang lain. Pertama kali lagi balik ke Jerman setelah 5 tahun, setelah pandemi. Kesan pertamanya adalah, ini dulu. Ini pendapatku tentang traveling. Pendapatku tentang traveling itu sebenarnya dulu aku nggak paham traveling itu apa. Aku pahamnya liburan, holiday, di mana orang itu pergi liburan ya santai-santai, tidur di hotel, nggak ngapa-ngapain, makan tidur doang, itu holiday. Tapi ternyata ada yang namanya traveling, which is-nya traveling itu kaget-kaget gitu sepanjang perjalanan kan, karena walau alam nggak tahu bakalan ketemu apa, halo gitu. Bakalan ketemu apa, bakalan ngalamin apa, ternyata itu namanya traveling. Dan tapi ternyata traveling itu lebih asik daripada holiday. Dulu kan nggak pernah liburan gitu, jadi aku pengen holiday gitu, tapi ternyata holiday itu paling banter 1 hari 2 hari menyenangkan, lebih dari itu kayaknya jueh banget gitu. Sebaliknya kalau traveling itu bisa kayak pulang tuh masih belum puas, masih mau traveling, masih mau jalan lagi gitu. Itu bedanya sih kalau menurutku. Kalau yang lain mungkin ada pendapat lain lagi gitu. Nah, ini pertama kali aku ke Donauwörth, balik lagi ke mbakku. Banyak pengalaman yang baru, iya, karena udah 5 tahun, ketemu ponakanku juga udah gede-gede, udah Masya Allah udah tinggi-tinggi, udah beda banget gitu. Jadi kayak kita kan baru merasa tua kalau kita melihat generasi berikutnya ya. Jadi contohnya lihat Kiria aja. Nah, tuh yang kemarin gendong-gendong Kiria, bayi-bayi itu om-omnya, tante-tantenya ya. Sekarang lihat Kiria udah segede gitu, kemarin udah nari di tim, udah tambah gede, udah bisa ini itu, udah presentasi, udah ngomong bahasa Inggris, udah bikin ini itu tuh jadi kayak berasa kitanya baru berasa tua gitu. Sama. Ketemu ponakanku tiap berapa tahun sekali udah tambah gede, tambah tinggi, tambah tua gitu. Ini baru pertama kalinya foto itu adalah fotonya itu barangnya ponakanku si Kiara yang udah mulai kuliah technician design, jadi desain teknik, which is gue juga nggak paham itu apa gitu. Apa itu desain teknik kerjaan? Jadi nanti kerjaan kamu ngapain gitu? Nggak paham juga, diceritain juga masih nggak paham. Gitu. Jadi ini dia punya printer 3D. Seumur-umur baru ini aku lihat printer 3D live dinyalain, berjalan dan bikin sesuatu. Sesuatunya itu beneran jadi juga, mana ya? Barangnya sampai aku bawa pulang. Jadi waktu itu dia bilang ya udah sini tak bikinin, kamu tak bikinin.
tataan apa? Jadi itu barang yang di print itu adalah ini barangnya. Jadi dibikinin tataan apa namanya handphone, bikinin tataan handphone. Jadi ini jadi which is aku jadi pun sampai sekarang aku juga masih nggak mengerti ini gimana caranya engsel ini bisa sekalian jadi nggak ada yang nempel gitu, bisa dilepas-lepas, bisa bergerak-gerak, ini gimana caranya ya? Programnya nggak paham dah, aku juga nggak paham gitu gimana programnya dan gimana ininya bisa sampai seengsel-engselnya ini bisa bergerak, nggak patah atau nggak nempel gitu. Jadi ini untuk pertama kalinya aku lihat mesin printer 3D kecil, sekecil kulkas kecil, cuma segede gitu. Jadi dia memang cuma bisa barang-barang yang nggak gede-gede amat. Dan ini dia harus akhirnya dia beli sendiri karena memang di teknisnya desain itu dia ternyata disuruh ini teman-teman, disuruh apa namanya, disuruh ternyata prakteknya itu gini, misalnya cari barang elektronik dari dapur, pilih satu terus bongkar, terus mereka disuruh bikin casingnya, disuruh ngedesain casingnya dari daleman-daleman yang udah mereka lihat, disuruh bikin casingnya tapi harus masih bisa berfungsi juga nanti barang yang dipakai itu. Jadi daleman-dalemannya itu masih tetap harus bisa berfungsi dengan desain barunya mereka. Ada lagi sekarang yang disuruh merek tertentu dilihat, dibongkar, terus disuruh ngedesain casingnya lagi, maksudnya apa namanya luarannya lagi disuruh ngedesain, tapi dengan ciri khas brand tersebut. Ternyata kayak gitu kuliahnya. Nah, aku nggak terlalu paham. Cuman pertama kali aku datang lagi ke Jerman yang aku temui adalah semua mahal. Ini tantangan ekonominya mereka. Semua mahal. Mahal beneran mahal gitu. Kalau dulu tuh kita selalu bilang di Jerman itu sebenarnya lebih murah dari di Indonesia. Misalnya harga telur tuh lebih murah, harga susu lebih murah, harga apa ya? Harga sayur yang kayak misalnya wortel, kentang itu lebih murah, itu jauh lebih murah. Harga roti lebih murah daripada di Indonesia. Jadi kita masih bisa bilang, oh di Jerman itu nggak mahal kok. Tapi kemarin ke Jerman mahal, benar-benar mahal. Karena naiknya 60 sampai 100% dan itu benar-benar harga itu segitu naiknya. Energi naik, jadi mereka semua harus ngirit, orang-orang Jerman itu harus ngirit, energi naik, bahan makanan naik gitu. Dan itu mengimbasnya jadi ke banyak banget. Kalau kita makan di luar itu juga lebih mahal. Kita dulu bisa ngirit karena kita suka beli roti di bakery, tapi itu juga udah nggak murah, jadi kita nggak boleh sembarangan juga. Jadi spending spending money di sana itu sekarang berasa kalau buat turis gitu. Jadi kita benar-benar harus kita ngitung lah gitu istilahnya. Terus kalau dari tantangan sosial di sana itu lagi ke apa ya? Lagi terbeban sama imigran. Jadi mereka itu kan kemarin dapat imigran dari banyak imigran dari perang. Yang terakhir adalah dari perang Ukraina. Itu juga banyak banget. Jadi banyak banget orang Ukraina yang ngungsi sampai ke Jerman. Nah, imigran ini nggak cuma ditampung, imigran ini dapat tunjangan. Mereka dapat duit, dapat tunjangan. Padahal banyak dari mereka yang belum bekerja atau belum diizinkan bekerja. Karena kan baru ditampung doang nih. Gitu. Nah, menampungnya itu mereka juga menggunakan fasilitas-fasilitas umum. Kayak misalnya sport hall itu dipakai untuk nampung mereka. Jadi istilahnya mengorbankan kepentingan anak-anaknya mereka untuk latihan sport. Nah, kalau buat Jerman sebenarnya itu berat banget. Karena di Jerman itu sportnya maju banget. Semua anak hampir setiap minggu latihan sport tertentu. Dan latihan ini sebenarnya buat mereka penting karena kebanyakan dari mereka ikut kompetisi atau ikut kejuaraan. Mereka nggak bisa latihan di sport hall, jadi mereka cuma bisa latihan di klub. Sedangkan di klub itu mereka harus jadi anggota, mereka harus bayar, mereka harus ini. Jadi istilahnya ini sebenarnya menampung imigran ini sebenarnya juga mengambil sebagian hak dari rakyat. Menurut pendapat mereka, menurut pendapat orang Jerman. Tapi sebagian dari orang Jerman lain juga bilang, kalau nggak kita yang nampung, kalau nggak kita yang bantuin, siapa yang mau bantuin? Jadi memang ada dua pendapat, which is aku merasa dua-duanya benar, which is mungkin pemerintahnya juga apa ya overwhelm juga,
dengan kebijakannya mereka sendiri gitu. Jadi menurut aku nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Ini adalah salah satu tantangan yang sedang mereka coba untuk solving. Tantangan pendidikan kemarin itu menariknya aku ngobrol sama ponakanku, sama mbakku, sama teman-teman di sana. Tantangan pendidikan itu yang lucu adalah di Jerman itu kan sebenarnya mandiri ya, mandiri sendiri-sendiri. Tiap provinsinya itu mandiri sendiri-sendiri. Tapi ternyata sekarang mereka kayak butuh standarisasi kualitas pendidikan. Karena di universitas jadinya kalau mereka hanya melihat nilai 1 di provinsi A mungkin beda dengan kualitasnya dengan nilai 1 di provinsi B. Nah, itu kemudian jadi masalah. Teman-teman kalau banyak yang tahu, Jerman itu kan negara yang gila dengan standarisasi. Jadi buat mereka saat ini perbedaan kualitas standar kualitas buat pendidikan ini jadi masalah. Gitu. Karena mereka jadi harus mencari gimana caranya ya supaya bisa menyetandarkan kualitas pendidikannya lagi, gitu. Khususnya untuk universitas, jalur masuk universitas. Padahal kalau dilihat rada-rada ironi karena di kita sekarang di Indonesia kita lagi menuju ke kebebasan untuk pendidikan kita kan. Jadi untuk maksudnya per daerah itu punya kebebasan untuk menentukan untuk ini. Gitu. Tapi mungkin ke depannya kalau di Indonesia sudah berkembang, mungkin nantinya kita juga akan punya permasalahan seperti ini. Gitu. Jadi menurut aku menarik, aku mendengar ini karena itu kayak, oh Indonesia mungkin di beberapa tahun ke depan juga akan mengalami tantangan yang sama kayak mereka. Gitu. Setelah mungkin tiap daerah bisa establish dengan kemerdekaannya sendiri-sendiri, tapi kemudian secara kualitas keseluruhan, secara kualitas nanti di universitas, di perguruan tinggi, mungkin kita akan menghadapi permasalahan yang sama. Tapi ya nggak usah dipikirin banget-banget karena permasalahan kita saat ini juga masih banyak banget di Indonesia. Gitu. Tapi ini lucu aja melihat fenomena kayak begini di Jerman. Ternyata yang sudah mapan pun masih bisa punya permasalahan. Itu aja sih aku ngambilnya. Terus mereka juga punya permasalahan politik sama pertahanan karena di Jerman itu yang naik saat ini adalah dari Partai Green. Jadi partai yang ramah lingkungan. Bukannya aku nggak ramah lingkungan, tapi ternyata orang-orang yang naik itu ternyata memang tidak kompeten di bidangnya. Jadi misalnya Menteri Edukasi, kamu tahu nggak Menteri Edukasinya itu tidak Menteri Edukasinya itu nggak apa ya? Bukannya nggak punya sebenarnya kalau di mereka ya nggak punya, jadi kayak nggak punya background pendidikan atau bahkan tidak mencapai pendidikan tertentu untuk dia sebenarnya jadi Menteri Pendidikan gitu. Terus Menteri Pertahanannya pun seperti itu. Terus Menteri pokoknya ada berapa belas gitu kemarin itu yang menurut mereka sebenarnya nggak cocok di posisinya dan bukan hanya dilihat dari background-nya, tapi dilihat dari kebijakannya yang berjalan selama kemarin ini, beberapa waktu sudah berjalan 1-2 tahun kayaknya kalau nggak salah itu sudah berjalan dari Partai Green itu memang terlihat kebijaksanaannya tuh aneh banget gitu. Jadi untuk orang Jerman yang gila struktur, gila standar, dan gila apa ya, gila achievement, itu tuh kayak, my God, kamu tuh kayak nggak mikir banget sih jadi menteri gitu. Kayak nggak banget gitu, kayak kebijaksanaannya tuh kayak beda banget. Kayak mereka mencontohkan Menteri Energinya. Menteri Energinya itu kan sudah menutup pusat-pusat nuklir, pusat-pusat energi nuklir. Tapi Jerman itu belum punya alternatif yang mapan untuk menggantikan kebutuhan mereka yang dihapuskan dari energi nuklirnya mereka. Jadi gini, energi nuklirnya udah keburu ditutup, mereka belum punya pengganti nih yang bisa menggantikan supply-nya yang dulu bisa dipenuhi sama energi nuklir. Nah, untuk menutup kebutuhannya, mereka import energi dari Prancis atau dari negara lain. Which is negara itu juga masih pakai nuklir. Jadi sama aja. Jadi kan mendingan sebenarnya
energi nuklirnya mereka nggak usah ditutup dulu tuh. Sama aja kan, mereka harus beli dari negara lain untuk menutup kekurangan supply. Negara yang dibeli itu energinya juga dari nuklir. Jadi tidak ramah lingkungan, hanya kenampakannya aja ramah lingkungan, tapi sebenarnya tidak gitu. Nah, tapi demi untuk kenampakannya yang ramah lingkungan ini, mereka harus mengeluarkan biaya double jadinya. Nah, itu salah satu tantangan dari banyak tantangan yang mereka sedang hadapi. Cerita yang menyenangkan, maksudnya apa ya? Sharing yang menyenangkan karena ternyata di negara semapan Jerman pun tantangannya tuh banyak banget gitu, dari berbagai bidang, dari berbagai segi itu banyak banget tantangannya gitu. Jadi kalau misalnya orang Indonesia terus ngomongin tantangan di negara Indonesia itu tuh sebenarnya udah wajar. Kita sebagai negara apa ya, negara yang berkembang, selalu masih dimasukkan negara berkembang Indonesia itu, tantangannya segitu banyaknya itu ya wajar-wajar aja gitu. Negara maju pun tantangannya banyak gitu. Jadi nggak perlu apa ya, nggak perlu merasa kecil atau nggak perlu merasa kita ketinggalan sebenarnya. Karena Indonesia di 10 tahun yang belakangan ini aku rasa sudah bisa menyusul ini semua. Kita sudah bisa menjawab tantangan ekonomi kita sendiri. Belum sepenuhnya berhasil, tapi sudah ada yang dijawab gitu. Berbagai macam tantangan di Indonesia aku rasa sudah berhasil dijawab dalam 10 tahun belakangan ini, meskipun nggak sempurna dan belum menyeluruh. Jadi nggak perlu kita orang Indonesia zaman sekarang, generasi sekarang terus merasa lebih kecil dari negara lain, bahkan yang sekali berJerman itu nggak perlu. Itu. Nah, ini adalah foto uh, breakfast time yang paling aku suka adalah waktu breakfast di Jerman, tapi karena kebiasaan di Indonesia memang tidak sarapan, jadi breakfast ini menyenangkan hanya di kayak 1, 2, 3 hari pertama. Selanjutnya ya biasa aja gitu. Kita makan juga nggak sebanyak di hari pertama gitu. Jadi biasanya ini tipikal orang Jerman kalau sarapan pasti ada roti, rotinya kayak begini, macam-macam, gede-gede, keras. Kalau banyak yang bilang tuh keras rotinya, terus ada berbagai macam temennya. Gitu. Ini tipikal aja, tipikal Jerman. Kegiatannya ngapain? Kegiatannya satu nonton bola, terus yang kedua spying Eurofighter. Jadi aku diajak sama ponakanku untuk spotting, istilahnya mereka spotting. Jadi dia senang banget spotting pesawat atau helikopter. Nah, ini adalah pangkalan pertahanan udara. Aku lupa lagi, bukan NATO. NATO ya, Syaci. NATO, Ini NATO ya, NATO. NATO. Tadi salah Jadi, satu yang ada di Jerman. oke, hanya ada 2 di Jerman sebenarnya. Satu di Jerman Utara, itu di, aku lupa, Hamburg, Hamburg atau Hanover gitu. Pokoknya ada di satu di utara, satu di selatan. Nah, yang di selatan ini ternyata di dekatnya Mbakku, pangkalan udaranya. Jadi pangkalan udara ini yang selatan cover, jadi yang satu di selatan cover daerah Jerman Selatan dan sekitarnya, yang utara cover utara dan kepulauannya mereka yang di laut. Nah, ini setiap hari mereka itu harus terbang. Jadi ada panggilan darurat, nggak ada panggilan darurat, mereka pasti ada terbang. Karena mereka drilling harus bisa, setelah mereka terima alarm panggilan, itu mereka harus bisa take off dalam 10 menit. Jadi setiap hari ada latihannya. 10 menit take off dan harus berdua. Jadi harus 2 pesawat ini. Karena 2 pesawat ini strateginya begini. Kalau misalnya ada satu pesawat masuk misalnya masuk daerah Jerman, terus tidak bisa dikomunikasi. 2 itu adalah satu di samping karena dia yang komunikasi sama pesawat yang nggak mau komunikasi ini tadi. Satu di belakang. Itu adalah siap-siap nembak. Jadi harus ada 2 yang terbang. Dan 2-2 ini selalu terbang dengan semua senjata yang lengkap. Jadi mereka terbang latihan, tapi bagaikan terbang beneran. Bagaikan terbang beneran kalau mereka terima alarm. Gitu. Ini setiap hari. Nah, ini kalau buat anak-anak yang kayak ponakanku kayak gini, itu seneng banget kalau bisa spotting mereka pas jam drilling mereka terbang, dapat alarm, latihan atau bukan latihan,
nggak peduli, pokoknya seneng banget kalau mereka bisa spotting ini. Nah, spotting ini tuh kan nggak ada karena drilling alarm, jadi kan nggak ada jam pastinya. Cuman kata mereka itu bisa diprediksi. Nah, ini aku nggak tahu keamanan pertahanan udara segimana sampai latihannya bisa diprediksi sama rakyat biasa gitu. Jadi kalau dia bilang itu bisa diprediksi. Ini segitunya gemar ya. Ini hanya kegemaran anak-anak, tapi kalau di Eropa, kalau di Jerman tuh segitunya mereka bisa apa ya, melayani hobinya gitu. Tapi kan Jadi bisa sama Tante, di Indonesia kan tulalit bis, spotting tulalit bis. ya, Nah, sampai tahu jadwalnya di pinggir lebih jalan. sama Ya, kayak bis, lebih keren benar-benar. kita malah. Tuh. Ya, betul, betul, betul. Itu sama Mas, sama persis sebenarnya. Jadi Di ini sini juga ada tahu di Husein dulu gue tahu ada yang suka spotting kok. ada yang suka Eh, spotting Iya. kan. tapi Ada kurang. orang-orang yang emang maniak tuh ada tante di mana-mana. Tapi Emang kalau beneran. tulalit bis tuh lebih beresiko, lebih adrenalin. Sebenarnya nggak juga sih, karena itu harusnya dari trotoar, bukan dari jalanan. Tapi ini lucu banget, aku pertama kalinya lihat pesawat tempur beneran gitu. Maksudnya pesawat tempur yang bukan cuma dipajang atau cuma dipamerin, tapi beneran ini mereka tuh berangkat latihan. Jadi menyenangkan. Terus ini si George akhirnya kesampaian bisa nonton bola di Jerman. Untuk pertama kalinya di Eropa bisa nonton bola gitu kesampaian. Jadi kalau buat Mas Eko mah udah biasa aja. Dia dulu tiap minggu dia pergi nonton, ya kan. Kalau buat kita nih baru pertama kalinya setelah sekian belas tahun ke sana bolak-balik baru sekali bisa nonton bola, teman-teman. Yang pengalaman berikutnya aku ke Dachau. Ini juga untuk pertama kalinya kita ke concentration camp, bekas concentration camp-nya Perang Dunia Kedua gitu. Ini baru sekali kesampaian ke sana. Tadinya sebenarnya aku sudah menjadwalkan kita bisa kayak ketiga concentration camp yang beda-beda di Poland satu, di Ceko satu, itu kayak bisa sampai 3 tempat. Tapi ternyata setelah lihat satu di Jerman, kita tidak berminat untuk melanjutkan ngelihat lagi yang lain. Karena ternyata satu sudah cukup. Sebenarnya aku cukup banyak tahu tentang Perang Dunia Kedua dari si George. Si George tuh seneng banget tentang Perang Dunia Kedua gitu. Dia tahu banyak. Aku tahu banyak dari dia. Kita lihat banyak dokumenter juga tentang Perang Dunia Kedua. Baca buku juga tentang Perang Dunia Kedua. Apalagi tentang kalau si George seneng karena dia senang pesawat. Jadi tentang angkatan udaranya, pesawat-pesawatnya tuh dia ngerti semua. Cuman kita masih tetap terkaget-kaget kita ngelihat di concentration camp ini karena memang gede banget teman-teman. Jadi gede banget. Selama ini yang di film itu adalah cuman bagian penjaranya aja, ya kan? Kalau di film-film itu cuman penjaranya aja. Tapi sebenarnya yang namanya areal concentration camp itu gede, pakai banget. Kayak satu desa gitu sendiri, kayak satu kota sendiri bahkan mungkin satu kota kecil ya. Kalau persamaannya kayak di sana tuh kayak satu kota kecil udahan gitu. Jadi gede banget, ada pabriknya segede-gede gambreng, ada ada tempat tinggalnya si tentara-tentaranya juga di sana ternyata. Pokoknya lokasinya tuh gede banget dan tempat penjaranya itu sebenarnya kalau dilihat dari peta keseluruhannya mereka tuh kecil banget ternyata. Tapi itu pun kita udah kita tuh yang bener-bener apa ya, barak-barak ini kan sudah dihancurkan semua ya karena nggak boleh kan dihancurkan, cuman fondasinya masih ada. Jadi di fondasi ini kita bisa ngebayangin itu dulu baraknya kayak begitu. Terus isinya berapa ratus orang. Kemudian kayak di 2-3 tahun terakhir Perang Dunia Kedua itu isinya jadi ribuan. Itu kalau kita berdiri di situ, kita benar-benar bisa ngebayangin itu padatnya kayak apa orang-orang yang dulu di dalam situ. Kemudian mereka kayak ngebangun lagi baraknya itu aku nggak ada mungkin si Jos ada foto tapi waktu itu aku nggak tega untuk ngefoto. Mereka ngebangun lagi baraknya supaya kita bisa ngebayangin kayak gimana gitu. Cuman nggak kebayang. Karena saat kita masuk ke museum itu, bersih, kosong, nggak bau. Tapi kalau kita ngebayangin sekian puluh tahun, 70 tahun yang lalu, itu diisi sekian ratus orang tanpa
fasilitas sanitasi yang memadai, tanpa fasilitas kesehatan yang memadai, tanpa bisa dapat makan yang memadai, tanpa mereka boleh punya barang, cuman baju yang di badan, itu nggak kebayang banget gitu, nggak kebayang banget. Jadi kalau kita berdiri di situ, kita masuk di situ, kita duduk di situ tuh kayak nggak kebayang banget itu kayak gimana orang-orangnya. Terus pamerannya mereka juga little bit overwhelming dengan informasi gitu. Tapi yang aku tangkap adalah aku ternyata nggak ngebayangin skalanya. Jadi skalanya itu ternyata mengerikan banget. Kalau lihat dari dua peta ini, yang di atas itu peta titik-titik itu, semua titik-titik itu adalah ternyata concentration camp. Itu banyak banget. Itu ratusan ternyata. Terus area kekuasaannya Nazi pada masa itu, Jerman itu bisa menguasai Eropa itu ternyata luas banget. Jadi skalanya itu ternyata nggak bisa kebayang dari cuman kita nonton film atau kita baca buku. Tapi kalau kita berkunjung ke salah satu concentration camp yang kayak begini, Dachau ini termasuk satu yang pertama, dia jadi concentration camp yang dibuat pendidikan. Jadi tentara-tentara Nazi yang mau ditugaskan ke concentration camp yang lain itu dididik dulu di sini. Gitu. Jadi ini pusat pendidikannya si untuk manajemen concentration camp itu di sini di Dachau ini. Kalau kita berkunjung ke sana itu kayak nggak kebayang banget, skalanya tuh ternyata gede banget dan mengerikan banget. Memang benar-benar satu histori yang nggak boleh diulang lagi. Kalau kita ngelihat tempat kayak gini, terus kita ngebayangin perang yang sekarang ada, Israel Palestina, Ukraina Rusia, kemudian Cina dengan Taiwan, Korea Utara, Amerika, itu kita pasti masih bertanya, ini dengan kejadian kayak gini, kenapa sih orang sampai sekarang masih mau perang? Kenapa sih masih kepengen perang, masih kepengen saling menghancurkan? Di sini kalau aku bilang ini kita belajar apa ya, humanity yang paling udah paling kayak paling low banget, karena di sini memang tidak ada penyiksaan, tapi di sini itu kayak penghancuran apa ya, penghancuran identitas dan bukan penghancuran identitas, bahkan bukan, maksudnya penghancuran identitasnya bukan aku sebagai aku, tetapi aku sebagai manusia bahkan gitu. Jadi kalau kita udah lihat kayak begini, itu jadi bertanya banget gitu. Kenapa sih sampai saat ini tuh manusia itu masih meladeni greed-nya atau masih meladeni egonya untuk selalu menang dengan cara apapun, bahkan dengan perang. Jadi heavy banget berkunjung ke sini karena mempertanyakan banyak hal. Jadi satu kali berkunjung kayaknya cukup, kita nggak mau ngulang lagi gitu. Karena dark banget, berkunjung ke museum kayak begini, sangat hitam dan sangat kelam. Tapi bukan berarti harus dilupakan, justru nggak boleh lupa. Pohon-pohon ini ada sejak tempat ini ada, pohon-pohon ini sudah ada. Jadi megang pohon ini tuh kayak, ini saksi hidup terakhir kayaknya, saksi hidup. Artinya mereka hidup ya. Mereka kan menyerap, kita percaya kalau kita percaya alam itu kan menyerap energi ya. Pohon-pohon ini loh yang menyerap semua cerita-cerita yang ada di sini gitu. Jadi kayak masih gregel banget gitu waktu ke sini. Jalan di sini tuh kayak masih gregel banget gitu. Jalan sepanjang area ini jadi kayak ngeri banget gitu. Jadi makanya kita nggak mau ulang-ulang lagi. Satu kali cukup, kata si George, udah nggak mau. Nah, kita lanjut lagi dari Jerman, kita lanjut ke Ceko. Di Ceko kita milih kota ini, kota kecil. Prinsipnya adalah kita nggak mau ke kota besar, kita mau kota kecil, dan si George pengen deket sama tengah kota, karena biar tujuannya dia bisa jalan-jalan malam-malam. Jadi akhirnya kita ke Český Krumlov ini dekat perbatasan Jerman, Austria, dan Ceko sebenarnya. Dia nggak jauh, jadi dia dekat ke Austria, dia dekat ke Jerman. Di sini masih banyak yang ngomong Jerman, masih banyak
yang masih banyak, supermarket Jerman bahkan masih banyak. Kotanya tuh kecil banget dan sudah kecil banget dan masih utuh. Jadi ini kota medieval bahkan masih dari abad 10. Jadi air semua di sekelilingnya, lucu banget. Český Krumlov ini kotanya kecil, tapi mereka mulai mengembangkan di pinggiran-pinggiran kotanya itu mereka mulai mengembangkan bangunan-bangunan yang baru untuk tempat tinggal, untuk sekolah, untuk buat living lah istilahnya. Untuk hidup itu mereka mulai mengembangkan kota-kota baru karena yang di tengah-tengah sini benar-benar strict, nggak boleh. Maksudnya kegunaannya, fungsinya itu benar-benar dibatasi gitu. Jadi mereka mengembangkan ke pinggir. Nah, waktu di sini lucu banget, kita termasuk yang tinggalnya karena kotanya kecil, jadi meskipun kita tinggal di pinggir, tapi masih dekat ke kota sini 1 kilo, kita bisa jalan kaki. Nah, karena di Ceko itu terkenal maling, jadi si George itu khawatir banget sama mobil sewaan yang diparkir. Which is parkirnya kita juga nggak bisa parkir di halaman apartemen yang kita tinggalin. Jadi parkirnya rada jauh. Jadi dan nanjak banget jalannya. Jadi dia tuh rela kayak malam-malam tuh ngecek lagi mobilnya masih aman apa enggak gitu. Jadi karena takut banget sama maling. Tapi ternyata enggak. Ternyata Ceko itu aman lah. Maksudnya sudah terhitung aman saat ini. Gitu. Jadi nggak usah terlalu khawatir kalau ke Ceko. Nah terus di Eropa sekarang itu kalau bayar-bayar udah gampang banget pakai ATM atau pakai kartu kredit yang bisa contactless. Jadi tinggal di tap-tap aja. Sebenarnya kalau kata si George memang lebih aman pakai kartu kredit. Karena kalau pakai kartu kredit di tap kita masih masukin PIN. Kalau debit itu enggak, di tap udah beneran langsung plus, udah dibayar gitu aja, kebayar gitu aja. Tapi istilahnya gini, karena di Ceko itu kan masih nggak pakai euro. Jadi kemarin untuk kita ngakalin kita udah bingung. Kita mesti tukar mata uang banyak banget ya karena Ceko masih mata uangnya sendiri krona, Poland itu juga masih mata uangnya sendiri zloty. Kalau kita tukar kebanyakan kan harus kita habisin. Kalau nggak kita habisin mau buat apa? Disimpan, ditukar lagi di Indonesia susah, orang nukernya aja juga susah kalau mau beli di sini barangnya nggak ada, itu belum tentu kita bisa nuker, harus di money changer di sana gitu. Kebanyakan buat apa? Dijual lagi juga buat apa? Rugi double-double. Jadi ternyata gampang banget bayar itu kita bisa selalu pakai kartu debit atau kartu kredit. Jadi kita nggak usah ngambil cash banyak-banyak istilahnya. Kalau kita perlu cash, kita bisa ngambil ATM. ATM-nya tuh biayanya kayak nggak terlalu mahal, kayak 80.000 gitu sekali ngambil kalau di Eropa. 80.000 sampai 100.000 lah sekali ngambil. Nah, jadi kita nggak perlu bawa cash banyak-banyak. Semuanya itu sekarang sudah bisa dibayar dengan ngetap kartu debitnya kita. Jadi kita nggak usah bawa duit banyak-banyak sana. Is okay gitu. Palingan kalahnya cuma kalah sama kurs, itu pun nggak terlalu banyak. Jadi nggak terlalu banyak ruginya malahan. Kalau buat kita ya. Terus di Ceko masih murah. Di Ceko semuanya masih murah. Semuanya masih oke. Dan di Ceko itu ternyata pertaniannya gede banget. Jadi kalau sejauh mata memandang kita perjalanan itu pertanian banyak banget, pertanian semua gitu. Desanya kecil-kecil banget sampai aku tuh gini, ini desa atau apa ya kok kecil banget. Tapi memang desa karena setiap kali beberapa rumah itu ada nama desanya beda sama yang berikutnya itu namanya beda lagi plangnya. Jadi itu beneran desa berarti. Ternyata kecil-kecil banget. Terus aku gini, oh iya ya, Ceko itu kan kecil ya. Ceko itu palingan mungkin sama Jawa aja, gedean Jawa. Sama negara Ceko, sama wilayah negara Ceko gitu. Jadi dia itu memang kecil. Kota yang terbesarnya aja kayak misalnya kayak penduduk berapa 100.000 orang itu sudah dibilang sama mereka misalnya kota terbesar ke-3, kota terbesar ke-5 di situ. Aku tuh sampai, hah? 100.000 kota terbesar ke-3, kota terbesar ke-5. Kok kecil banget gitu. Tapi aku juga baru ngeh, oh iya ya karena jalan naik mobil jadi baru ngeh. Oh iya ya, kan kecil ya sama Jawa aja mungkin gedean Jawa gitu. Jadi emang kecil-kecil banget, emang apa ya? Kita dari Indonesia yang
penduduknya banyak banget, terus negaranya gede banget, ke sana tuh memang kayak ya ampun kecil, iya kecil, di sana tuh kecil gitu. Kita jadi bisa menghargai negara kita sendiri karena tak paham di sana tuh kecil banget gitu. Terus tantangannya adalah memang merhatiin rambu jalan karena tulisannya kita nggak bisa baca. Jadi, salahnya kita nggak pelajari dulu rambu-rambu di Ceko. Jadi begitu masuk ke Ceko, kita cuman bisa baca rambu-rambu internasional yang palang-palang bunder-bunder atau kotak-kotak. Begitu di bawahnya ada ekstra tulisan, kita udah nggak paham. Itu tidak boleh dicontoh, jadi sebaiknya lain kali sebelum pergi, teman-teman kalau mau nyetir, pelajari rambu-rambu di sana, gitu. Terutama tulisan-tulisan, maksudnya rambu-rambu yang berupa tulisan, itu sebaiknya kita pelajari lebih dulu. Karena kalau enggak, kita memang cuman bisa paham pelang-pelang yang rambu-rambu yang standar aja, yang internasional punya. Gitu. Ada tambahan tulisannya, kita sama sekali nggak ngerti. Bagus banget kotanya, Český Krumlov. Aku suggest kalau teman-teman mau ke Ceko, ini bisa jadi satu pilihan yang bagus kalau pengen menghindari kota besar. Karena di sekelilingnya itu juga bagus banget, bisa langsung kayak hiking, trekking sepanjang sungai, dan ini dilewati oleh sungai Oder. Oder itu sungai apa ya bahasa Inggrisnya ya, aku lupa. Tapi satu sungai besar yang memang membelah Eropa. Jadi kenapa banyak banget sungai-sungai di sini karena memang dia salah satu yang dilewati jalur besarnya sungai Eropa gitu. Yang dari Alpen sampai ke Laut Utara ini salah satunya ngelewatin di Český Krumlov ini. Jadi nyenengin banget kotanya, kota medieval, masih ada jam mataharinya, which is jam mataharinya juga masih tepat sampai sekarang. Ini pas banget jamnya, sama aku ngecek lihat arloji itu pas banget. Terus sungainya ini kita masih bertanya-tanya ini ikan apa? Kalau ikan salmon kok kayak bukan ikan salmon, tapi kalau bukan ikan salmon kok gede-gede banget gitu. Jadi sungainya masih bersih, tapi memang khas sungai di sana warnanya selalu ember kayak begini. Jadi kayak kotor padahal bening banget airnya. Český Krumlov kayak begini sekelilingnya. Ini pertanian kanola, bunga kanola, bunga raps, apa ya bilangnya ya? Kalau di sini sih bilangnya kanola oil kalau di Indonesia bahasa Inggrisnya. Kalau di sana bilangnya raps. Jadi ini memang bunga yang harusnya bunganya beracun buat kita, tapi ternyata bunga ini itu kayak bukan di-cloning atau dikawinkan, tapi kayak dianakkan, kemudian ternyata spesies berikutnya yang dihasilkan dari bunga yang beracun itu ternyata bisa bagus dibuat minyak. Jadi ini salah satu minyak goreng yang dihasilkan di sana. Di sana kan nggak punya sawit ya, jadi ini salah satu minyak goreng yang dipakai di sana, minyak canola. Di Indonesia juga ada. Ini kayak begini, pemandangannya tuh kebanyakan kayak begini, perkebunannya kayak begini, sampai bukit-bukit selanjutnya pun ini pemandangannya. Jadi kenapa aku bilang gede banget pertaniannya dan desanya kecil-kecil banget gitu. Karena nggak ada pemandangan lain, pemandangannya ya cuma gini doang. Sepanjang perjalanan kita pindah-pindah negara itu kayak begitu. Yang berikutnya kita pindah ke Poland. Ya. Sebelum ke Wrocław, saya mau nambahin masalah Dachau. Kenapa Dachau? Ya Dachau, ya untuk sebenarnya tambahan informasi aja. Sebenarnya Dachau itu pertama kali dibuat bukan untuk kamp konsentrasi, tapi hanya untuk tahanan politik pada saat era Nazi Jerman. Jadi sebenarnya bekas kalau kita lihat ke sana, jadi banyak orang-orang penting yang cendekiawan lah yang pernah ditahan di Dachau. Itu banyak, ada profesor, musician, aktor, seniman, itu banyak banget itu, dan bukan orang-orang biasa. Ada banyak dosen juga, terus ada juga yang akhirnya selamat, yang akhirnya mereka migrasi ke di Amerika, migrasi kemana-mana. Jadi pertama itu tidak didesain untuk kamp konsentrasi,
Tapi seiring dengan kebutuhan bahwa seiring dengan kebutuhan dalam tanda kutip bahwa ada kepentingan politik dari Hitler dan Nazi pada saat itu, akhirnya ini digunakan sebagai contohan lah. Ya kalau tadi ada yang komen kayak sertifikat ya seperti itu. Bahkan krematoriumnya pun itu di apa ya istilahnya itu dibangun terakhir. Jadi setelah awalnya hanya kayak kamar-kamar tahanan barak, kemudian di luar ada pabrik logam di mana para para ini para 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 tahanan itu juga bekerja. Kemudian di perkembangan akhirnya ada krematorium juga di situ, juga ada ya kalau lihat krematorium sampai ada dua ya Syeds ya. Jadi ada yang old krematorium akhirnya karena kebutuhannya karena makin banyak yang meninggal pada saat itu ditumpuk-tumpuk mayatnya akhirnya dibuat bangun krematorium yang baru. Jadi yang seperti tadi Novi bilang ya memang rencananya kita mau berkunjung ke concentration camp yang lain. Cuman setelah Dachau dan apalagi kalau saya mengikuti dari dulu seneng dengan kita film-film tentang World War II, saya suka banget kayak Schindler's List walaupun saya nggak tega untuk nonton lagi. Itu kayak apa ya? Jadi overwhelm semua di kepala, jadi seperti jadi haunting me aja, jadi kayak wah beneran gitu. Jadi akhirnya saya bilang sama Novi ya udahlah kita cukup dulu lah untuk kali ini untuk mungkin nextnya mungkin kita bisa tapi ya saya nggak tahu gitu aja sih tambahannya thank you. Thank you. Aku tadi nggak ceritakan tentang krematorium karena ngeri banget. Nah, sampai sekarang masih ada krematoriumnya memang. Dan semua masih lengkap gitu sampai sealat-alat sampai apa perlengkapannya tuh masih ada gitu. Bahkan di saat-saat terakhir itu mereka karena mau membunuh sekian banyaknya orang itu jadi kayak ada yang beneran cepet-cepet digantung di depan apa namanya di depan krematoriumnya cuma digantung-gantung aja terus langsung dimasukin gitu dan itu masih ada sampai hook-hooknya itu masih ada gitu. Jadi emang bener-bener adalah sekali aja gitu ke sana. Wrocław, kita ke Wrocław ke kota besar, tapi Wrocław ini bukan kota paling besar di Poland. Jadi dan old town-nya gede. Jadi kenapa kita akhirnya pilih Wrocław? Karena juga dari apa namanya rencana jalur kayaknya ini oke banget gitu buat dibuat stay. Ternyata kita memang nggak nyesel tinggal di Wrocław meskipun Wrocław besar, old town-nya juga besar dan kotanya masih cantik, masih bisa dinikmati banget banget gitu. Jadi kayak 2 hari 3 hari full keliling di Wrocław itu masih oke. Apalagi kalau misalnya punya kesempatan untuk nonton teater, untuk nonton pertunjukan di sana itu oke banget. Karena Wrocław ini salah kota yang ini banget apa namanya kental banget budayanya. Jadi kayak teater pertunjukan atau museum itu banyak banget di Wrocław. Yang banyak juga di Wrocław itu gereja juga banyak banget. Karena mereka Wrocław ini juga kota yang sejak medieval sudah ada gitu. Jadi ada sebagian gereja yang sudah lama banget, memang ada yang dari abad 17, 18, tapi ada yang dari abad 12, 13 itu sudah ada. Sampai ada satu gereja itu yang di medieval udah rusak, dibangun lagi, rusak lagi di abad 18, dibangun lagi, rusak lagi di Perang Dunia gitu. Jadi kayak gerejanya tuh nggak tahu udah tumpuk-tumpuk berapa kali gitu. Jadi kota yang cukup punya sejarah buat dinikmati dan cukup cantik buat dinikmati meskipun ini kalau buat aku sudah tergolong kota besar kalau di Eropa gitu. Tapi karena kita tinggal nggak jauh dari tengah kota, sekilo juga kira-kira kalau jalan kaki itu ke pinggiran city center. Jadi masih oke banget menurutku kalau buat dinikmati. Nah, di Wrocław ini yang menarik, di Poland ini yang menarik adalah ternyata dia itu mahal. Aku nggak menyangka Poland itu ternyata mahal. Poland itu mahal sebenarnya sudah dari beberapa tahun yang lalu. Sudah dari agak lama Poland itu mahal karena dia kepengen banget masuk Euro. Jadi dia seakan-akan sudah
bersiap-siap masuk Euro udah dimahalin semua nih, udah kayak oh ini setara nih untuk masuk Euro. Teman-teman, masuk Euro itu kan nggak gampang ya. Jadi dilihat terus gitu loh negaranya sudah setara belum, ini belum. Makanya kayak negara kayak Turki kayak itu kan masih belum bisa masuk gitu. Jadi Poland ini termasuk salah satu yang kepengen masuk di Euro, ingin join dengan Euro tapi belum bisa. Mereka sudah menaikkan biaya hidup, tapi kayak gaji segala macam itu sebenarnya belum naik di sana. Jadi kenapa di Poland itu memang cukup tinggi jadinya sekarang. Biaya properti, biaya hidup itu cukup tinggi. Kita nyewa mobil, kita bayar parkir di sana tuh cukup tinggi. Mengagetkan karena sudah bahkan lebih mahal dari Jerman kalau aku bilang ya. Jadi mereka itu sudah termasuk negara Eropa yang cukup mahal biaya hidupnya gitu. Bukan cuma biaya hidup, biaya segala macamnya, leasing cost-nya itu termasuk tinggi di sana. Terus tapi di sana itu menyenangkan. Pertama kalinya pengalaman ngelihat mobil diderek, mobil bagus diderek, sampai si Jo sampai nggak percaya, gila itu mobil Mercy atau Audi yang bagus banget diderek. Dan teman-teman, mobil itu kalau berhenti diderek, di sana itu dereknya itu dimasukin kayak dari truk. Mereka kan nggak mau kerja tenaga ya, jadi semuanya pakai mesin. Itu dimasukin, jadi kayak dipaksa dimasukin besi 2 di bawah roda depannya, terus dirantai, which is mereka juga nggak peduli rantainya itu bakal kena spakbor depan apa enggak, gitu. Terus diangkat, digeser dan diangkat. Itu bener-bener kayak ada bunyi grek, grek kayak gitu. Itu mobil-mobil mahal sampai ada bunyi kayak gitu. Jadi kita sudah nggak tahu itu rusak apanya, bakalan rusak atau apa nggak ngerti. Jadi baru pertama kali lihat mobil bener-bener mobil diderek. Dan banyak banget waktu itu pagi itu yang diderek cukup banyak. Jadi cukup buat pengalaman kami. Bayarlah parkir. Kami langsung bersyukur banget. Tadinya kami rada-rada gerundel. Mahal banget bayar parkir. Kita bayar parkir buat 5 hari itu kita bayar kayak berapa? 1.200.000 ya. Berapa zloty gitu. Kita bayar Pak 60 zloty kalau nggak salah. 60 zloty atau 80 zloty gitu loh. Kalau nggak salah itu pokoknya sekitar 1 juta. 1 juta lebih kita bayar cuman buat parkir tok. Parkir di basement gitu. Karena aku nggak bisa make sure apakah parkir di jalan itu aman. Aman dalam artian gini, apakah nggak akan ketangkap polisi, apakah nggak akan salah, apakah ada parkir meternya. Aku nggak tahu peraturan parkir di sana, jadi aku nggak berani. Jadi akhirnya aku bilang, udah aku pilih bayar parkir basement aja. Kita bayar, jadi kita punya tempat aman kalau mobil kita pakai, pergi kita nggak kepikiran pulang masih dapat parkir apa enggak ya. Kalau di pinggir jalan kan otomatis kita nggak tahu nih, kita mau pulang sore, malam, kita masih dapat parkir nggak? Kan nggak tahu gitu. Tapi kalau di basement kan sudah pasti ada 1 slot parkir untuk kita gitu. Akhirnya di pagi harinya baru malamnya nyampe, pagi harinya kita udah bersyukur, untung kita bayar parkir, udahlah nggak apa-apa kita bayar 1 juta parkir daripada mobilnya diderek kayak begitu gitu. Itu. Terus yang lucu lagi tentang Wrocław yang aku suka, ternyata dia itu kotanya tuh punya gamifikasi gnome. Jadi dia itu punya patung gnome kecil-kecil. Saking banyaknya gnome ini, jadi gnome ini dulu ada sejarahnya tapi. Nah, saking banyaknya gnome yang kecil-kecil itu, kurcaci kecil-kecil patung itu, sama mereka tuh digamifikasi buat turis. Jadi mereka itu ngejualin kayak buku-buku paketan gitu, dalamnya ada stikernya, ada petanya, untuk nyariin si patung-patung itu. Jadi turis-turis ini disuruh jalan keliling, kalau ketemu satu, cuman stikernya diambil, ditempel di buku. Which is sebenarnya nggak nemu pun kamu tempel sendiri juga bisa gitu loh, jadi koleksi gitu, bisa. Tapi sampai segitunya gitu di gamifikasi sama mereka. Tahu nggak, kita tuh ketemu banyak banget orang yang ngelilingin si gnome ini, foto-foto, terus kelihatan kalau ada yang nggak sabar fotonya, dia ngedesel-desel buat foto, itu berarti dia lagi racing. Itu dia lagi racing sama, jadi kayak ada apps-nya, itu dia lagi racing sama teman-temannya atau sama entah sama siapa, ada yang sama bisa sama kelompoknya sendiri, ada yang kayaknya bisa online gitu. Jadi mereka racing untuk di sekian waktu tertentu banyak-banyakan ngumpulin. Nah, itu
Lucu banget, bisa satu kota bisa kayak gitu. Jadi kita tuh banyak banget ngelihat orang mondar-mandir ngefotoin genom-genom itu. Jadi aku tadinya nggak tahu, terus waktu kita lihat satu, si George yang tahu. Waktu kita lihat satu, si George bilang, oh ini maksudnya yang banyak di sini. Apa sih? Aku bilang gitu. Ternyata patung kurcaci. Aku lihat, ih lucu. Satu tak foto. Ternyata begitu satu tak foto, aku noleh lihat di tempat lain lagi banyak. Dan ternyata lucu-lucu banget. Dan ternyata akhirnya aku ikut berburu genom ini. Dan gara-gara berburu genom, aku jadi belajar lighting sama belajar fotografi dari si George. Kursus Mana kilat dong lah fotonya ceritanya. Tante? Kursus kilat ceritanya. Nah, ini jadi aku pertama kali lihat genom itu sore, sudah menjelang maghrib, sebentar kemudian tuh redup-redup gitu. Terus tapi kita masih jalan-jalan sampai malam. Jadi ini banyak yang sudah kena lampu-lampu kayak begini, which is nyebelin banget gitu. Aku mau foto, tapi kayak yang foto yang depan yang di paling ujung atas kanan ini backlight. Terus aku bingung gimana caranya. Ini di foto backlight nggak kelihatan. Akhirnya diajarin sama si Jos, nih kamu coba lihat gini, kamu manfaatin. Dia nyeramahin aku lah, dia ngajarin aku lah gitu. Dia cukup sabar untuk ngajarin aku sepanjang malam itu caranya foto, caranya lighting, caranya manfaatin sinar-sinar. Dia cukup sabar. Jadi ini aku di malam itu cukup belajar, tapi aku gini, ternyata repot kalau berburu genom malam-malam. Besok lagi kalau berburu pagi aja gitu kan. Maksudnya dengan sinar matahari itu kayaknya lebih oke daripada dengan sinar lampu. Aku bingung banget. Ternyata enggak. Ternyata dengan sinar matahari pun bingung, saudara-saudara. Gimana caranya bayangan kita sendiri nggak masuk, gimana caranya nggak backlight, gimana caranya padahal posisi genomnya nggak bisa kita putar-putar, nggak bisa kita atur, jadi sama aja. Susah memanfaatkan lighting natural itu ternyata susah banget gitu. Tapi aku disuruh belajar terus sama si George. Ini sambil nanya-nanya, ini aku ngambilnya dari mana? Kalau aku udah nggak ada clue kayak, aku ngambilnya dari mana? Aku nyerah nih gitu. Nah, aku seneng banget nemu yang ini tuh satu orkestra yang lengkap gitu genomnya, ini di taman, which is aku sebenarnya nggak tahu tamannya itu di mana, dan aku males ngelihat peta, karena kan kita pengennya jalan random ya, nggak ikut apa-apa gitu, jadi ya sedapatnya aja, prinsipnya sedapatnya. Nah, ini ternyata dapat, padahal kita tuh jalan itu nggak bermaksud nyari juga, cuman keliling aja, tapi ternyata ini dapat ini salah satu foto yang aku taruh di sini, tapi ini sebenarnya banyak banget fotoku berusaha memotret si genom ini gitu, karena sinarnya nggak karu-karuan, sinar mataharinya terik banget, dan sebenarnya jatuhnya juga kayak nggak ideal-ideal banget, tapi ya sudahlah gitu. Aku belajar gimana cara ngambil. Lucu banget, ini aku belajar point of view ngambil foto, karena kalau udah tak jepret, tak kasih tunjuk si George, terus disuruh ngulang lagi. Jadi ini sebenarnya genom yang sama, cuman bisa beda banget kalau point of view nembaknya dibedain gitu. Jadi apa ya, aku sendiri terkaget-kaget dengan hasilnya. Oh iya ya, ternyata beda banget ya. Bahkan pada saat aku lihat fotoku lagi, aku kayak nggak mengenali ini genom yang mana, ini yang mana ya. Ternyata itu genom yang sama, cuman aku beda ngambil aja, beda angle aja gitu. Ternyata bisa ngasih efek cerita foto yang berbeda gitu. Seneng banget. Ini jadi apa, karena aku belajar ini, aku jadi tambah semangat gitu berburu genomnya. Jadi kalau misalnya cuman genomnya doang dapat di foto, sebenarnya biasa-biasa aja sih. Tapi karena kemudian ada tuntutan gimana supaya genom ini terlihat lebih menarik atau lebih lucu, atau ternyata oh iya ya, ternyata kalau diambil foto gini ini lucu banget ya ternyata ya gitu. Jadi tambah semangat lagi justru gitu. Ini aku belajar ngulang-ngulang. Terus, tapi ada beberapa yang mau diambil sama angle apapun tetap bagus. Ini contohnya. Ini mau diambil dari sini bagus, diambil dari sini bagus gitu. Jadi ada juga yang memang posisinya udah bagus gitu mereka. Jadi tinggal dijepret aja gitu. Udah bagus banget. Ini yang paling kanan itu untuk menghormati disabilitas. Jadi genom yang untuk melambangkan disabilitas.
which is Kamu cerita historinya Genom dong, Siats. panjang banget kalau cerita historinya Genom. Ada sih nanti di akhir. Bentar ya. Ini Genom yang udah bagus diambil, terus ini Genom yang termasuk sulit banget buat diambil, yang kanan atas itu ada di atas lampu. Akhirnya ya cuman bisa dapat siluet aja. Soalnya kan aku nggak mungkin aku manjat-manjat gitu. Jadi susah banget dan punyanya cuman HP, nggak punya kamera-kamera. Jadi ya sudahlah. Yang di tengah atas itu juga termasuk yang sulit buat diambil karena dia itu posisinya di pinggiran parkir sepeda, terus kayak diambil dari belakang, nggak kelihatan genomnya, diambil dari sisi papan, nggak kelihatan papannya, diambil dari sisi sana, nggak bagus. Ini termasuk yang susah banget ngambil. Terus yang kanan atas itu termasuk yang si Jos ngajarin aku diambil dari zoom atau dari perbesaran yang berbeda. Ternyata hasilnya beda banget juga sama kalau kita foto full gitu. Ternyata ngambil sebagian aja juga beda gitu hasilnya. Jadi ini hasil-hasil jebretan yang diulang-ulang dan mencoba belajar lighting dan belajar sudut pengambilan gitu. Which is susah banget. Yang kiri kayak yang kanan bawah itu adalah Macek the Arcek siapa namanya Arcek ya, Arcek the Traveler kalau nggak salah. Jadi karena dia traveler, jadi aku senang banget aku bisa. Jadi ini ada yang ada nama-namanya, ada yang ada kisah-kisahnya, ada yang terkenal banget. Ini aku mencoba ngasih lihat kalian ini kayak gini nih. Jadi ini Genom ini posisinya tuh kecil kayak gitu tuh, kayak nggak kelihatan di bawah ATM gitu tuh, atau nempel di sebelah toko kayak gitu. Ini yang ada si George ini sebenarnya aku motret dia, aku nggak tahu kalau di belakangnya sini nih, ini di kanan bawah, ujung kanan bawah ini ada Genom itu aku nggak tahu. Aku baru balik 2 hari kemudian setelah si Jos bilang tempat kemarin aku beli roti itu ada genomnya gitu. Ternyata aku balik lagi untuk foto ini jadinya gitu. Karena nggak ngeh, ini masuk keluar toko nggak ngeh, sampai makan sampai foto-foto juga nggak ngeh gitu, kalau ada genom di situ. Gitu. Serandom itu posisinya. Jadi posisinya tuh bisa random-random banget di tangganya depan gereja, di pokoknya random banget posisinya si genom-genom ini. Nah, ini yang kanan dulu. Yang kanan ini anak-anak nih yang lagi berburu nih, yang bawa buku tadi yang aku bilang buku yang ditempel-tempel stiker. Ini ketemu sama aku. Jadi serombongan anak-anak ini, aku berani fotonya cuma dari belakang supaya tidak terkena pasal apa-apa. Anak-anak ini lagi berburu genom. Bawa buku merah harga 12 euro yang aku nggak rela beli saking pelitnya itu mereka buka-buka, akhirnya aku ngintip-ngintip, oh kayak gitu isinya, ternyata ada mapnya, ada bukunya, ada stikernya, tuh ditempel-tempel kalau mereka udah nemu. Terus mereka ini punya satu guide ini, engkong-engkong yang di depan ini, yang rambut putih ini, ini engkong yang di bawah pelang ini loh, yang rambut putih pakai baju krem ini. Nah, engkong ini adalah guide tournya mereka kayaknya, karena dia yang nyeritain pakai bahasa Poland, bla 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 bla. Aku udah ngiri aja. Aduh, enak banget sih ada yang guide-nya, ada yang nyeritain. Dan ini aku terprovokasi untuk ngikutin mereka nih sebenarnya untuk berburu genom. Tapi akhirnya enggak lah gitu, karena kita ya random, ya udahlah gitu. Akhirnya aku relakan, aku berpisah sama mereka di salah satu lampu merah, aku berpisah sama mereka. Nah, yang di kiri itu adalah Papa Genom. Kita dibilangnya patung Papa Genom. Papa Genom ini sebenarnya dibikin sama wali kota di Wrocław itu tahun 2000, kalau nggak salah tahun 2005. Tahun 2004 atau tahun 2005 gitu. Ini adalah sebagai penghargaan atau sebagai monumen untuk memperingati kebebasan berpendapat di Poland. Jadi di Poland itu kan dulu masih sosialis ya, masih komunis, terus orang-orang kan mulai menyuarakan kebebasan untuk berbicara, kebebasan untuk menulis, kebebasan untuk berekspresi, kebebasan untuk bersuara lah.
Kemudian tapi kan itu ditekan sama pemerintah. Nah, orang-orang dari kesenian, orang-orang dari teater, orang-orang penyair, jadi dari bidang kesenian dulu, kan biasa ya, mereka yang berbudaya, yang dari kebudayaan itu kan biasanya ditekan paling ditekan karena mereka kan bisa mengekspresikan banyak. Jadi mereka yang paling ditekan. Nah, mereka ini kemudian yang Poland itu kan sebenarnya sudah punya legenda kurcaci. Nah, mereka pakai cerita legenda kurcaci itu untuk apa ya? Ceritanya untuk ngaver ininya mereka, ngaver bicaranya mereka. Jadi kalau mereka misalnya ketemu, mereka membahas tentang satu hal. Mereka itu membahasnya tentang genom, tentang kurcaci. Jadi mereka membahas cerita kurcaci, tapi cerita kurcacinya kemudian bertema gitu. Kemudian mereka datang, mereka pakai topi kurcaci, mereka pakai baju kurcaci, mereka pakai kostum seperti itu pertemuan. Jadi pertemuannya kesannya adalah pertemuan kayak pertemuan pawai atau pertemuan lucu-lucuan gitu. Nah, mereka mengekspresikan kebebasan bicaranya dengan cara seperti itu. Jadi menggunakan si kurcaci, legenda kurcaci ini. Terus mereka juga jadi karena lucu, karena pakai kurcaci, jadi selalu damai. Jadi mereka itu enggak maksudnya enggak anarkis. Karena enggak anarkis, pemerintah sama polisi itu appreciate. Sampai akhirnya sama wali kotanya Wrocław itu dibuatkan si monumen Papa Genom ini. Jari jempol, bawahnya jari jempol, kemudian di atasnya Papa Genom ini untuk menghormati gerakan kebebasan berbicara yang diinisiat oleh teman-teman dari bidang budaya jadinya. Nah, karena sama wali kota dibikinin kayak gini, si wali kota itu juga pesen 5 kurcaci, kayaknya kalau nggak salah 5 genom untuk ditaruh di kota. Jadi yang 2 di jari kiri sama yang di tengah ini adalah 2 yang awal dibuat. Aku nggak dapet yang 3 lainnya, aku belum dapet gitu. Yang 1 di sungai, yang 1 itu Bucer itu di dekatnya apa ya? Itu aku nggak dapet. Pokoknya ada 3 yang aku nggak dapet. Yang 2 awal ini termasuk yang 5 pertama dibuat. Setelah yang 5 pertama ini dibuat, itu langsung animonya itu kayak di kota ini tuh katanya tuh kayak orang gila. Kayak mereka mau kurcaci lagi. Itu sebabnya kenapa sampai sekarang setelah sekian tahun di Wrocław itu banyak banget patung-patung kurcaci kayak begini di mana-mana. Gitu. Jadi itu sejarahnya. Sejarahnya adalah dari kebebasan berbicara, kemudian dibuatkan patung ini, dan kemudian patung-patung kurcaci ini kemudian jadi kayak ciri khas kota. Gitu. Jadi menyenangkan banget berburu genom. Kemudian kita ke Weimar, balik ke Jerman, ke Weimar, ke Paderborn. Nothing special, ya Jerman lah gitu. Aku nggak ceritain banyak-banyak, cuman aku kalau di Jerman itu kalau ngelihat sesuatu yang di Indonesia bisa jarang dapet, itu aku tuju itu gitu. Kayak misalnya berry, aku nggak pernah dapet vitamin berry, aku tuju berry. Aku kebab di sini menyedihkan bentuknya, aku makan kebab gitu. Jadi kayak apa yang nggak pernah ada di Indonesia, itu yang aku buru. Termasuk ngelihat detail-detail kecil kayak gini, kayak sentekan kayak pengganjal jendela yang dibuka ini menurutku menarik banget gitu. Ini udah tua banget, tapi idenya tuh kayak aku belum pernah lihat sesimpel itu untuk ganjel jendela yang dibuka keluar gitu. Which is nggak ada kuncinya, nggak ada apa-apanya, itu cuma mekanik digerakin aja, diangkat ke atas, kemudian turun ke bawah. Tapi kalau lagi berdiriin kayak begini, dia bisa ganjel dan dia nggak akan bisa gerak. Jadi mekanisme kayak gini tuh kayak buat aku tuh menarik banget. Teknik-teknik sederhana yang sebenarnya di Indonesia juga banyak, kayak pintu apa? Kita bilangnya bukan pintu debok, pintu yang Jogja, Bali atau Jogja yang lama itu kan sebenarnya senteknya itu kan simpel banget ya, tapi berfungsi sebenarnya sampai sekarang masih bisa berfungsi dengan baik gitu loh, nggak perlu kita pakai
kunci-kunci yang modern zaman sekarang yang mahal-mahal, pakai yang kayak begitu juga sebenarnya masih oke. Gitu. Jadi senang banget ngelihat detail-detail kayak gitu. Yang menarik buat aku di perjalanan salah satunya kalau kita ngelewatin perbatasan selalu, karena nggak kebayang lewat perbatasan itu tanpa kontrol. Di ASEAN aja sampai sekarang masih belum bisa masih belum bisa kayak gitu kan. Setiap di perbatasan dimanapun juga pasti masih dikontrol. Jadi kalau di Jerman, kalau di Eropa banyak gitu. Kita bisa nyebrang-nyebrang perbatasan tanpa kontrol karena udah nyambung semuanya. Ini yang di kiri, jadi yang di tempat aku foto ini adalah Jerman. Kemudian nyebrang jembatan itu adalah Polandia. Jadi kita tinggal jalan kaki aja, mondar mandir di situ juga nggak apa-apa. Yang lucu adalah kita lihat fenomena ada anak sekolah pulang dari sisi Jerman, dia pulangnya ke sisi Poland. Nah, kita nggak tahu dia orang apa, sekolah di mana, KTP-nya gimana, daftar sekolahnya gimana, kita nggak tahu tuh. Kita cuma lihat fenomena kenapa anak itu pulang sekolah dari sisi Jerman ke sisi Poland, itu menarik banget. Itu kalau mungkin kita stay lebih lama di sini kita bisa dapat ceritanya gitu. Tapi karena aku cuma singgah di perjalanan lewat doang, kita nggak tahu ceritanya. Tapi fenomena itu lucu banget gitu. Jadi dari sisi Jerman pulang sekolah bawa backpack ke sisi Polandia, nggak tahu dia orang mana gitu. Terus aku seneng di sana itu autobahn kan gede-gede ya. Tapi yang di foto kiri ini kita bisa lihat itu jembatannya jembatan buat binatang, bukan jembatan buat manusia atau buat transportasi. Jadi benar-benar buat binatang. Itu bagus banget karena sampai sebatas-batasnya pun mereka pakai natural gitu. Jadi mereka nggak pakai besi, nggak pakai apa-apa, mereka pakai natural dan itu mereka tutup sampai tinggi. Jadi supaya nggak keganggu binatangnya lewat di situ. Dan ini terowongan kayak gini atau jembatan kayak begini tuh banyak banget sepanjang perjalanan autobahn. Nah, kenapa banyak jembatan ini? Karena ini adalah kawasan hutan lindung Taman Nasional. Jadi yang kita lewatin di kanan kirinya itu, jalanan itu ngebelah hutan lindung Taman Nasional. Makanya mereka bikinkan jembatan kayak begini banyak banget. Aku seneng di sana itu merhatiin sampai segininya. Aku berharap di Indonesia juga nanti bisa merhatiin sampai segininya untuk Taman Nasional. Ada itu di Riau sih. Ada di jalan tol udah ada kan? Ya. Jalan tol di Riau untuk gajah. buat gajah. Untuk gajah. Kalau ke arah Dumai dari Riau ke Dumai. Pekanbaru ya, sorry. Dia Pekanbaru ke Dumai. Pekanbaru ke Dumai. Ya, semoga nanti semakin banyak juga dan konsisten dibuat dan dijaga di sini. Jadi ini menyenangkan banget. Aku seneng. Salah satu yang kalau di jalan bisa dilihat, diperhatiin yang kayak gini. Itu terus yang berikutnya di Almer Amsterdam. Almer ini sebenarnya kita udah nggak ngapa-ngapain. Kita sebenarnya cuma mau istirahat aja sambil nge-visit temennya si George. Jadi kita tinggal di temennya si George. Sebenarnya kita udah nggak kemana-mana. Kita sempat ke Amersfoort, tapi kita cuma keliling kota aja sih. Istilahnya kita sebenarnya cuma tinggal istirahat. Nah, yang membanyolkan di Amsterdam itu adalah kita delay penerbangan. Kita delay penerbangan 3 hari, Sabtu, Minggu, Senin, 3 hari ya. Kita delay 4 hari. Kita delay penerbangan 4 hari 3 malam. Teman-teman belajar banyak di sini. Yang pertama, yang mikirin visa itu si George. Aku sama sekali nggak mikir visa. Visa itu ternyata menyulitkan kalau misalnya visa kita bertepatan dengan hari kita pulang. Pada saat kita delay nggak bisa pulang, visa ini bisa bikin masalah gitu. Nah, tapi nggak apa-apa kalau memang delaynya di luar dari kita, itu gampang banget untuk maksudnya bisa diuruskan atau bisa dilaporkan atau bisa dibantu sama pihak dari bandara gitu. Jadi aku nggak tahu exactly kayak gimana, tapi mereka ada penumpang yang di depanku itu kayaknya berurusan dengan visa dan itu mereka langsung bantu gitu. Jadi visa ini ternyata salah satu yang emang ya kalau kita pergi negara yang pakai visa kayak begitu, salah satu yang kemudian pegang peranan kalau kita delay itu menambah masalah atau enggak gitu. Terus yang mungkin
bisa jadi catatan lagi itu asuransi, teman-teman. Kita kan kalau pergi kita pasti beli asuransi. Nah, asuransi itu kan sebenarnya sudah ada klausul-klausulnya. Tapi klausul-klausul asuransi itu ternyata tidak menjelaskan apakah memang benar itu yang kita dapat. Kita harus baca lagi keterangan klausulnya. Jadi kita asuransi perjanjian ada klausulnya, nggak cukup kita baca klausul, kita harus baca keterangannya. Kayak misalnya contoh aja, di klausul tertulis keterlambatan bagasi 6 jam dapat sekian, sekian hari dapat sekian. Ternyata itu kalau pergi doang. Kalau perjalanannya pulang, kita nggak dapat penggantian keterlambatan bagasi. Jadi baca klausul aja nggak cukup, harus baca keterangan klausul. Nah, tapi maksudnya kalau kita sebelum kita pergi kita baca keterangan klausul, sebenarnya kalau ada emergensi itu bisa ngebantu banget. Dalam artian pada saat emergensi, pada saat kita panik, pada saat kita ini kita nggak perlu baca lagi klausul-klausul kayak begitu, which is nggak akan masuk kita baca di saat itu, nggak akan bisa kita cerna. Jadi kalau sebelumnya kita sudah baca klausul-klausulnya, mungkin pada saat emergensi itu bisa jadi menolong banget. Jadi itu salah satu pembelajaran yang aku tangkap juga dari permasalahan delay kemarin. Karena kita nggak dapat pemberitahuan apapun dari Emirates. Nah, yang pasti kalau terbang itu selalu ramahlah terhadap awak penerbangan, baik itu di darat maupun di udara. Karena mereka itu kan sebenarnya sudah di-train ya untuk melayani, untuk membantu kita. Trainnya mereka seperti itu. Trainnya mereka adalah mereka harus membantu penumpang. Semampu-mampunya mereka harus membantu penumpang. Karena bahkan kalau aku lihat, maksudnya pelatihannya mereka itu mereka membantu penumpang sama kayak suster membantu pasien gitu. Karena kan kalau kita terbang sama mereka di udara aja kan mereka itu dididik untuk dilatih untuk mereka tuh yang terakhir loh. Mereka tuh tidak pernah mendahulukan dirinya, mereka selalu mendahulukan kita penumpangnya gitu. Jadi mereka memang sudah dilatih untuk mendahulukan penumpang untuk melayani kita. Jadi kita tuh nggak, sebenarnya kalau ada masalah kita nggak perlu marah-marah sama mereka. Karena mereka tuh secara didikan, secara latihan itu sudah dilatih untuk mendahulukan kita, kepentingan kita, selalu mendahulukan kepentingan kita sampai dari segi nyawa. Jadi sebenarnya kalau ada apa-apa, nggak usah ribut, nggak usah marah sama awak penerbangan. Kalau kita ramah sama mereka, mereka itu mau sampai semana aja bantuin kita, mereka bantuin kita. Aku sama si George, puji Tuhan, pada saat di delay kita tenang, kita nggak panik. Si George langsung nggak panik karena visa udah aman, dan ya karena kita nggak pernah di delay, jadi ya udah kita ngikutin aja gitu. Dan kita ramah. Dan stay-nya di Amsterdam. Ya, itu kan belakangan kamu menikmati. Tapi pada saat di bandara kita berusaha nggak panik, kita nggak mau marah dan kita juga nggak mau emosi karena ya kan ini kejadian luar biasa gitu, major force yang ini semua orang nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi akhirnya kita ada satu yang ngeladenin kita, cowok namanya Noah, dia sampai ke kita, dia sampai terima kasihnya gini, terima kasih ya kamu nggak marah-marah, terima kasih kamu ngikutin informasi yang kita kasih, meskipun informasi yang kita kasih itu nggak ada apa-apanya, tapi kamu ngikutin terus sampai terakhir. Dia sampai terakhir hari keempat itu dia bilang kayak begitu ke kita, dan kita maksudnya aku baru sadar lagi, oh iya ya, kita nggak marah aja itu sudah meringankan mereka gitu, dan mereka akan berusaha bantu kita kok gitu. Jadi sebenarnya awak darat itu nggak boleh ngeribookingin tiket kita. Jadi mereka sama sekali tidak diizinkan untuk ngeribookingin tiket. Seharusnya yang ngeribookingin tiket buat kita itu adalah customer care, which is kita harus telepon, atau kita harus email, atau kita harus live chat. Pada saat itu 4 hari semuanya tidak berhasil. Ada sekitar 4-5 nomor yang dikasih ke aku hubungi, itu tidak ada yang berhasil. Jadi kita nggak bisa ngerebooking tiket melalui customer care. Akhirnya pada hari keempat kita balik lagi ke bandara, masih ketemu si Noah lagi. Aku bilang aku masih nggak berhasil ngerebooking tiket. Jadi gimana? Akhirnya dia bilang di hari keempat, oke, kalau gitu karena ini major force, aku akan bantu ngerebooking tiketnya kalian. Teman-teman bisa bayangin ya, awak darat itu tidak boleh merebooking tiket, bahkan untuk Emirates sendiri tidak boleh sebenarnya, nggak boleh bantu.
nggak boleh bantuin, nggak boleh ngesis, nggak boleh mereka nge-rebookingin secara sistem itu sebenarnya tidak boleh. Kami itu di-rebookingin tiket penerbangan dengan KLM. Jadi tiketnya KLM kita itu issued by Emirates. Lucu nggak? Bayangin, satu perusahaan sampai harus mengeluarkan rebooking tiket dengan penerbangan yang lain. Saking major force-nya dan saking si awak ini akhirnya mau ngebantuin kita. Karena kita udah 4 hari terlunta-lunta di sana, nggak bisa balik. Pada saat hari Senin, udah nggak lucu nih, udah 4 hari, yuk kita pengen pulang, kita bener-bener pengen pulang. Dan masih, itu live chat-nya Emirates itu masih nggak respon, telepon juga masih nggak respon, telepon kemanapun masih nggak respon. Satu-satunya nomor telepon yang aku nggak coba itu adalah telepon ke Dubai. Itu aku nggak nyobain. Gitu. Karena itu international call, aku nggak bisa bikin international call. Which is secara travel insurance, sebenarnya kalau kita sampai payment untuk bikin international call, itu bisa di reimburse. Tapi itu aku nggak bikin. Gitu. Karena ya itu tadi tidak baca klausul. Jadi itu tipsnya. Tips kalau ada apa-apa, ramahlah terhadap awak penerbangan. Itu teman-teman, jadi akhirnya kita 4 hari di Amsterdam nggak ngapa-ngapain, keliling-keliling doang, si George happy banget. Kita sempat ngelihat Amsterdam maksudnya secara lebih, apa ya, kalau dulu kan biasanya buru-buru ya, kayak jalan-jalan juga ya, lihat-lihat. Kalau ini kayak menikmati banget, sampai kita yang di kanan itu ada rumah yang udah miring, itu aku nggak tahu gimana caranya rumah itu kok bisa nggak ambruk, itu udah kayak menara Pisa. Dan itu banyak banget di Amsterdam. Jadi di kota Amsterdam, Amsterdam is sinking. Jadi kayaknya mungkin game base apa mainannya Om Brin mungkin akan menarik kalau dibawa ke sana gitu. Karena jelas-jelas Amsterdam itu sinking teman-teman. Jadi banyak banget kayak rumah yang di kanan ini banyak yang udah direnov. Tapi kayak yang aku foto ini sebenarnya kalau kita lihat realnya itu kelihatan banget udah mulai miring-miring. Nggak semiring yang foto di kanan memang, tapi rumah-rumah yang jajar-jajar seperti ini, rumah kuno-kuno ini, itu sebenarnya sudah miring-miring, pondasinya sudah miring-miring. Dan banyak banget yang rumah-rumah kayak begini di kanal-kanal gini yang lagi dibenerin pondasinya sama pemerintah gitu. Jadi Amsterdam is sinking. Belanda itu negara yang memang di bawah air ya. Tapi hebat banget sampai sekarang mereka bisa bertahan seperti ini. Tapi memang nggak bisa dipungkiri bahwa ya kalau memang bukan daratan ya kayak begini ini gitu. Aku ngelihatnya Jakarta bisa jadi kayak begini gitu. Which is lucunya di peak yang dikembangin, di peak itu yang di daratan apa pulau bikinan itu ada yang tipenya rumah kayak Amsterdam gini semuanya, bahkan namanya pun klaster Amsterdam gitu. Jadi semuanya kayak bangunan Amsterdam kayak begini, persis banget. Which is itu buat aku ironi, karena di Amsterdam sendiri bangunan-bangunan ini mungkin nggak lama lagi udah nggak bisa diselamatkan. Itu sih yang dilihat di Amsterdam kali ini. Cuman makan-makan doang, cuman keliling-keliling, nggak bisa ngapa-ngapain, which is akhirnya menikmati 2 hari. Ada Eko Plaza, ini aku foto khusus buat Mas Eko. Menikmati karena nggak mikirin packing, nggak mikirin pulang, nggak mikirin bagasi, nggak mikirin apa-apa, nggak mikirin belanja, jadi menikmati banget di Amsterdam yang 2 hari itu. Si George happy, ini pencapaian aku, bisa belajar lighting foto, terus nggak ribut sama si George, itu level banget, 24/7 selama 1 bulan, itu kita saling menepuk bahu untuk appreciate, gitu. Kita lebih santai, aku bisa kuat jalan meskipun tiap malam kaki sakit, gitu kan. Terus si George kali ini happy banget karena sepanjang perjalanan semua legal. Di Jerman legal tepat pada tanggal 1 April, jadi kayak 2 hari setelah kita datang itu legal. Dia langsung happy banget meskipun itu tanggal merah, dia tetap ke depan toko untuk melihat tokonya meskipun tutup tanggal merah. Terus sepanjang perjalanan dia happy banget pokoknya. Di Jerman legal, di Ceko kan udah legal, di Austria udah lama legal, di Poland juga udah legal untuk CBD, jadi dia happy banget. Tapi dia bilang
Netherlands tetap tidak tergantikan karena di tempat lain cuma jual, nggak ada coffee shop. Mas Dida, jadi tetap harus ke Netherlands ya Mas Dida ya, meskipun di mana-mana legal, tapi tetap harus ke Netherlands. Itu teman-teman pembelajaran yang penting, komunikasi itu penting tapi memang sulit. Terus informasi itu nggak perlu banyak, tapi mungkin medianya yang perlu banyak gitu. Jadi kayak informasi delay aja. Sebenarnya kan cukup dia informasi delay, kita nggak tahu delaynya sampai kapan, kami nggak tahu. Sebenarnya mengeluarkan pernyataan seperti itu sebenarnya itu pun sudah oke gitu, dan mungkin di email kah, di WhatsApp kah, di sosial medianya mereka kah, itu sebenarnya sudah oke gitu. Maksudnya informasi itu sebenarnya nggak perlu banyak, tapi mungkin medianya bisa beragam, jadi bisa diakses orang. Maksudnya orang punya pilihan untuk mengakses informasi itu melalui media yang mana. Itu sih Mas yang aku bawa pulang. Informasi nggak perlu banyak, tapi perlu ada. Itu perlu ada, informasi itu perlu ada memang. Itu, dan satu lagi pembelajaran adalah kemarin yang kami ganti adalah second driver-nya dihapus karena mahal dan kami pengen ngirit, jadi akhirnya second driver itu dihapus, enggak dimasukkan di perjanjian sewa mobil. Nah, ternyata dengan legalnya WIT di mana-mana, paksa first driver-nya harus selalu konsentrasi pada saat nyetir, salah sendiri, bukan salah sendiri sih, salah kita berdua karena kita terlalu pelit nggak pakai second driver. Jadi mitigasi second driver kalau teman-teman mau nyetir di Eropa itu tetap penting, nggak boleh. Pengemudi tunggal itu sebenarnya tidak aman. Paling tidak harus punya 2 pengemudi. Yang Itu second teman-teman. drivernya nggak bisa nyetir kan Aku lebih nggak bisa aman. kok Tante. Aku mau dikasih tetap nyetir bisa Tante. No. Kalau Aku second volunteer. Kalau second driver yang nggak bisa nyetir lebih nggak aman. Bahaya itu second driver. Ini udah selesai. Ini cuma sekedar Oke. intermezzo aja. Ini Halo. toko candy yang di kanan atas itu toko candy. Toko candy-nya dari bawah sampai itu gila, itu candy-nya belanja sendiri. Aku nggak masuk karena aku lihat aja gigiku udah sakit gitu. Jadi itu toko candy. Itu si George lagi happy, which is fotonya begitu karena ngumpet-ngumpet, karena sebenarnya nggak boleh foto kan di sana, peraturannya nggak boleh kena muka orang juga gitu. Jadi ini cepet-cepet foto pada saat sepi, jadi cepet-cepet dijebret gitu kan, sebenarnya nggak boleh foto itu. Dan di kiri atas itu cita-cita tercapai, jalan-jalan malam-malam. Yang atas tengah itu aku belajar apa? Belajar pakai handphone yang bisa foto, kalau pengen foto landscape tapi nggak mau ada orang banyaknya, jadi bisa di blur kayak itu aku belajar kemarin pakai apa? Aku lupa pakai apa sih namanya yang di handphone, itulah. Terus crowd painting atau apalah itu. ya, kalau yang di kiri bawah itu makan malamnya kita biasanya kan untuk mengirit kita tuh belanja di supermarket, itu yang paling gampang bisa dibikin, beli sosis atau beli daging steak atau beli apapun juga itu untuk digoreng doang. Terus bikin mashed potato itu kan di sana udah tinggal dikasih air sama susu udah jadi. Terus tinggal beli salad dari supermarket, beli lemon 1 buat bumbunya udah cukup. Jadi itu makan malamnya kita biasanya cuman kayak begitu. Kalau nggak makan itu ya biasanya kita beli mie instan. Karena di sana di supermarket juga banyak mie instan. Iya, banyak mie instan. Jadi mie instan kita kasih sayur, kita kasih daging supaya mengenyangkan. Biasanya kayak begitu makan malam kita untuk nggak selalu makan di luar. Itu, terima kasih. Tahun depan ada yang mau Thank you, join? Tante. Silakan. Nepal nggak terlalu jauh tuh Nepal. Halo, kedengeran nggak suara aku? Nepal cuma beberapa Oh ya, jam. kedengeran. Thank you Tante sharingnya, thank you Om George sharingnya. Thank you, Mungkin udah lama banget. karena waktunya terbatas, mungkin tadi ada Kak Ogi dulu deh. Kak Ogi tadi sempat tanya di chat, itu di chat Tante ada Kak Ogi nanya. Ceko kalau bisa bayar cashless, terus bayar cashnya buat apa Tante? Kan nggak ada Pak Oga. Iya, biasanya kita buat bayar kayak misalnya tips kan masih butuh. Aku masih butuh tips kadang-kadang.
Kalau misalnya bayar pakai, tapi biasanya pakai kartu juga bisa sih, kita suruh lebihin gitu bisa. Tapi biasanya aku butuh buat tips, terus butuh buat yang kecil-kecil atau kayak misalnya di apa namanya di toko yang kecil, di supermarket, di toko yang kecil yang misalnya enggak apa ya, yang belinya tuh enggak terlalu kayak misalnya cuma beli snack satu atau beli minum satu atau beli apa sedikit gitu, kalau mau ngetap itu kayaknya juga sayang sama kursnya gitu. Jadi kadang-kadang kita tetap punya uang cash karena cash itu memang sebenarnya masih tetap gampang buat dipakai-pakai, tapi biasanya kita ngambil nggak banyak. Kita ngambil tuh kayak mungkin palingan kalau di Indonesia tuh kemarin kita di Ceko tuh ngambil kayak mungkin 1,5 juta, di Poland kita cuman pegang cuman kayak punya duit itu kalau dirupiahin paling cuma 2 juta kayak gitu. Jadi kita nggak banyak, selebihnya kita bayar tap pakai ATM gitu. Itu sih. Jadi nggak bawa duit banyak untuk yang Ceko sama yang Poland. Itu. Soalnya Oke. kalau mau bayar pakai euro juga sayang, mau ditukar Iya. sama duit mereka juga sayang kalau bisa. Iya. Jadi kita pas-pasin banget. Oke, Tante. Makasih jawabannya. Mas Dida mau nanya atau gimana? Hmm. Malah ketawa. Udah tahu pertanyaannya Dinda udah jelas, nggak perlu Mas nanya Dida kan, mah. tinggal googling kan, sudah. Enggak, ya udah ada satu lagi pertanyaan yang serius. Mau enggak? Boleh, boleh. Terakhir, Mas Dida. Mana sih pertanyaan Dinda? Emang ada di chat? Belum, Enggak nggak ada. ada Mas Dida gitu open sih. mic. Ya, ini karena udah jam segini aku tanyanya satu aja ya. Sebenarnya aku mau nanya yang lain. Tapi aku ada satu Kan ya pertanyaan kan yang bisa tentang telegraman, bisa whatsappan iya. kayak orang Iya. susah gitu. Ya. Ini aku satu pertanyaan yang penting dan gelap. Jadi iya yang tadi itu tentang immigration di Europe itu aku ngikutin ya. Jadi banyak banget memang dari online forum yang pro and con gitu. Terus iya itu gue Kalau dikirim-kirimin foto di sana, ini legal dah, ini legal dah. Ih. Enggak, ya udah. Imigran tante, ini aku ngerasa hmm, penting soalnya tentang multiculturalism gitu ya. hmm, Jadi iya aku tadi dengar dari tante cerita kalau misalnya imigran banyak banget datang, terus ternyata cost-nya banyak banget secara ekonomik. Tadi aku dengarnya secara ekonomik sih. Secara ekonomik itu banyak banget cost-nya buat penduduk lokal ya. Dan aku kebayang apalagi kalau buat penduduk lokal yang istilahnya nggak kaya, ya pasti kerasa banget buat mereka ya. Nah, tapi aku ngerasa di dalam posisi lain, bahkan buat penduduk Europe yang nggak kaya, itu standard of living-nya udah tinggi banget buat kita. Dan aku ngerasa sebelum perspektif aku ditambahin dengan kontranya, aku ngerasa ya udah sebenarnya masyarakat Europe standard of living-nya udah tinggi banget. Mereka sacrifice a little bit supaya bisa menyelamatkan imigran dan orang-orang ini. Itu tuh aku ngerasa baik banget. Nah, aku penasaran aja sebenarnya selain sisi cost secara ekonomi, sebenarnya ada lagi nggak sih secara cost secara misalnya secara sosial gitu. Eh, ini banyak banget penduduk lain yang secara culture beda banget datang ke Europe, hmm, terus habis itu mereka datang, mereka memang mengkonsumsi economically mereka konsumtif gitu ya buat masyarakat lokal. Tapi hmm. selain sisi ekonomi itu ngambil imigran menyelamatkan, aku ngerasa menyelamatkan ya, menyelamatkan imigran ini secara selain sisi ekonomi itu ada lagi nggak sih? Mungkin negatif ya. Aku fokus di negatif dulu soalnya aku tahu semua positifnya. We're saving lives gitu kan. Europeans are saving uh, lives gitu. Tapi secara selain ekonomi ada lagi nggak sih sisi negatif yang dirasakan sama masyarakat lokal di Eropa gitu loh? Nerima imigran secara masif gitu. Terima imigran pasti berasa sih, Mas Ida. Yang satu, tapi biasanya kebanyakan oknum ya. Kayak misalnya jadi keamanan, safety. Kalau Hmm. misalnya tahu sendiri kan kalau di Eropa kan sebenarnya
kayak anak sekolah mereka sudah dari kelas anak sekolah itu kelas 2 ya, kelas 2 atau kelas 3 itu kan sudah pergi sekolah sendiri sebenarnya. Jadi banyak tinis-tinis misalnya yang kemudian dikurang ajarin di jalan atau dikurang ajarin di stasiun karena mereka kan sekolah sendiri ke stasiun sendiri. Ada yang kemudian kebanyakan tinis perempuan itu ada yang jadi korban perkosaan di sana. Which is itu kan sebelumnya nggak terbayangkan sama mereka. Jadi ada fenomena kriminal yang sebelumnya sudah bisa ditekan di sana, maksudnya ditekan sangat rendah, kemudian naik lagi karena ada beberapa oknum dari imigran ini, gitu. Tapi tadi aku bilang itu oknum. Kalau yang sosial lainnya itu mereka terpengaruh, misalnya sebenarnya bukan ke budayanya sih, tapi lebih karena budayanya mereka kan mirip-mirip sebenarnya ya. Kalau yang Eropa kan sebenarnya mirip-mirip. Tapi ya itu lebih ke ngefek sebenarnya lebih ke ngefek karena ngefek ke kehidupan mereka sehari-hari, kayak misalnya tadi sports club itu kan ngefek ke kehidupan anak-anak sehari-hari gitu. Anak-anak kemudian jadi nggak bisa sport, kegiatannya ganti, orang tuanya harus nyariin ganti kegiatan. Di Eropa itu karena nggak ada pembantu, nggak ada suster, terus banyak orang tua tunggal, mereka bekerja atau orang tuanya lengkap tapi dua-duanya bekerja. Jam itu sangat rentan. Jadi jam kegiatan anak-anak sama jam free-nya orang tua itu tuh sangat rentan. Kalau begitu mereka anak-anak ini punya jam free di mana orang tua kemudian tidak bisa menemani, itu buat mereka sudah aduh susah banget gitu. Karena anak-anak ini mau dikemanain? Anak-anak ini mau dikemanain? Kan nggak ada dewasa yang menemani. Itu buat mereka itu mereka jadi harus ngatur lagi kan. Mereka harus jadi living kesehariannya mereka pun secara nggak langsung itu ikut terpengaruh kayak gitu. Jadi itu selain yang tadi ya cost livingnya mereka, terus jadi mereka melihatnya mereka yang kemudian merasa sedikit kesulitan, orang-orang Jerman itu kemudian melihatnya adalah enak banget mereka imigran, mereka nggak ngapa-ngapain, mereka dapat duit tunjangan loh, mereka sehari-hari kerjanya cuma ke toko belanja pulang lagi, ke toko belanja pulang lagi, mereka nggak kerja. Tapi mereka kan juga kadang-kadang lupa sisinya bahwa ini tuh imigran yang harus meninggalkan rumahnya, meninggalkan negaranya, pergi tanpa dia rela untuk pergi sebenarnya. Dia kan tinggal di situ sebenarnya juga bukan kemauan dia gitu istilahnya. Nah, ini terus kemudian jadi kompleks kalau di luar ekonomi, sosial, misalnya sosial, mental, segala macam itu jadi kompleks Mas Dida memang. Tapi tadi kalau bilang efeknya selain ini secara nggak langsung, iya efek keseharian, karena efek kesehariannya mereka, jadi kenapa kemudian mereka bisa langsung teriak gitu. Si masyarakat Jermannya sendiri. Itu tadi. Itu ya imigrannya nggak nge-wit sih tante. Coba imigrannya nge-wit. Malah tambah diprotes lagi sama orang Jerman. Lu dapat duit, lu cuma buat duit doang, seneng-seneng gimana sih? Masalahnya Paling kalau di nggak Jerman paling nggak. nggak Mas Dida, soalnya di Jerman itu belum ada regulasi, ya WIT itu baru. Mereka juga masih pro kontra. Jadi jadi belum ada regulasi. Kok kamu sekarang aja kalau di Amsterdam itu sudah banyak tuh event di kanal-kanal itu, juga di daerah red light itu sudah ada rambunya, nggak boleh nge-wit sambil di area-area tertentu. Di Amsterdam Itu pun di red light. ya itu udah mulai diprotes kan sama penduduk lokal, karena turis itu kan karena terlalu liar. Itu memang sudah jadi udah tidak. Kalau zaman dulu waktu saya pertama kali ke Amsterdam tahun 2009 itu, begitu saya masuk turun dari tram itu di City Central, itu udah baunya udah war udah kemana-mana. Ya sekarang udah sudah ada protes itu dan mulai diperketat. Sedangkan kalau Jerman itu paling mungkin di antara EU yang lain, ya bukan EU yang lain ya, maksudnya mungkin dia baru-baru. Itu pun karena tekanan dari yang lain-lain karena sudah ada. Tapi kan sebenarnya regulasi untuk pemakaian sendiri mereka masih belum ada. Jadi yang jual di Jerman itu hanya berkedok hanya mengandung CBD tanpa THC. Walaupun kalau kita lihat
ada yang mereka harus mencantumkan ya. Mereka jual kan nggak kayak ini, ya dia harus mencantumkan ada packingnya, itu harus mencantumkan CBD-nya berapa, THC-nya berapa. Nah itu pun mereka kayaknya masih belum tahu belum ada regulasi apakah boleh kita di jalanan umum seperti kalau bisa di Amsterdam dulu kita tinggal di pinggir pinggir kanal kita tinggal bakar selesai gitu nggak apa-apa. Itu regulasi belum ada jadi sedikit masih belum kenapa saya masih akhirnya saya bilang at the end mungkin Netherlands masih yang paling enak lah untuk menikmati itu karena tempatnya nongkrongnya ada, kamu bisa lihat kita rame-rame orang bakar gitu lah lebih fun gitu, lebih fun. Sedangkan ini ya kita itu cuma sendiri kayak gitu aja sih bedanya. Itu. Regulasinya belum siap, jadi sudah dikeluarkan itu sebenarnya jadi perdebatan juga di Jerman karena sudah dilegalisasikan, sedangkan regulasinya belum siap, batasnya belum ada, regulasinya belum ada, cara kontrolnya juga belum ada. Jadi kayak misalnya habis nge-weed, kamu mengoperasikan kendaraan, baik itu mesin di pabrik atau kendaraan motor atau mobil atau apapun itu belum ada. Batasnya sih gimana, ukurnya kayak gimana, controllingnya kayak gimana. Sedangkan dibebaskannya di Jerman itu sudah bukan main loh. Satu orang itu boleh nanam 3 pot. Kemudian satu orang itu boleh menyimpan 50 gram. Which is itu kan banyak banget. Itu kan banyak banget loh. Itu banyak banget. Jadi PD itu kalau di sini. Iya, kalau satu rumah 3 orang, berarti dia boleh punya 9 pot. 150 gram. Boleh menyimpan 150 gram pemakaian. Itu kan banyak banget. Mau habis kapan gitu. Padahal regulasinya belum siap, pembatasannya sistem kontrolnya belum siap, regulasinya belum siap. Itu fenomenanya di Jerman. Itu sih kemarin yang kita lihat, maksudnya ya kita menikmati, tapi kita juga ngelihat secara sistem masyarakat kontrolnya ya emang bisa menyebabkan chaos gitu. Itu sih fenomena-fenomena Oke, ada lagi ya. Mas Yuda? Disclaimer teman-teman, orang mabok sama orang high nge-weed itu beda banget. Ya, chaosnya itu beda banget ya. Yes, setuju. Jadi memang itu hanya bisa dijelaskan oleh yang pernah ya. Yang mengalami. Jadi jangan ya kita chaosnya beda, tapi kan tetap chaos. Enggak sampai dalam mengoperasikan mesin ya iyalah. Enggak sih sebenarnya. Males loh kalau harus ngoperasiin mesin sambil itu males sih. Tapi kan ada beberapa makanya. Ini sih, ya itulah. Tapi kalau misalnya makanya kan harus diatur. Bukan karena, tapi di sana tidak kan di sana banyak varietas ya. Mereka juga mengembangkan varietas. Jadi mereka tuh bisa klik, oh ini lebih euforia. Oh ini lu kalau misalnya lu butuh rest lebih. Ini sampai ada yang dia sebutnya Harlequin. Harlequin berarti badut, berarti kan lucu banget gitu. Jadi saya pikir, oh berarti kalau pakai kalau itu berarti orangnya baik bakal jadi lucu banget nih gitu loh. Dan kalau kita tahu lah kayak seperti apa. Sampai mereka bisa ada penelitian seperti itu. Ya memang at the end memang tergantung dari bagaimana kita menyerap ya, mensintesa zat-zat itu. Tapi ya sampai ya itulah saking majunya dan karena mereka juga mostly kan tidak punya strain, mereka kan cuma hasil persilangan dan strainnya itu tidak ada yang murni, jadi ya memang ya akhirnya mereka gimmicknya saya nggak tahu apakah itu gimmick karena sampai saya coba juga macam-macam juga ya saya masih nggak tahu gitu maksudnya artinya apa ya apakah itu indeed 100% or even 50% 40% saya masih belum tahu apakah sampai segitu. Cuman memang ada yang saya nggak cocok tuh gara-gara beli di Ceko ini gitu muter banget itu bener-bener saya sampai jackpot. Jadi ya itulah jadi mesti kayaknya masih ada beberapa orang kita coba beberapa varietas dan kalau misalnya memang kamu punya sebulan di Eropa kamu keliling juga nggak habis, kamu cobain satu-satu juga nggak habis. Kalau di Thailand mahal banget, di sana lebih murah nggak? Sebenarnya dari segi harga sebenarnya sama standarnya tidak. Kalau misalnya kamu lihat ya kalau misalnya kayak di antara 10 dan 15 yang paling mahal di Austria. Ya, di Austria itu paling mahal banget di Austria. Tapi nggak tahu apa kalau saya beli di Thailand kota sama ya. di Indo kayak mahalan di Thailand malah. Ya, karena mereka sudah jadi industri dan mereka harus meragamkan itu. Kalau di
Bangkok itu yang di Thailand itu udah hampir sama-sama Eropa yang seri 7 euro 1 gram. Udah maghrib. 1 euro 1 graman. Terus ini kalau yang murah di Ceko murah. Di Ceko murah banget sampai saya beli lagi karena saya lihat saya nggak percaya tagihan. Ini kan cuma segini ya, gitu. Akhirnya beli walaupun nggak bisa ngabisin juga. Oke. Caca, Oke, silakan thank you, Caca. thank you. Jadi after sessionnya ngomongin expert Iya, anjir. iya. Iya, sorry headsetnya mau mati. Iya, di sini udah azan. Makasih banyak Tante udah sharing, Om Jos Iya, juga Caca. udah Thank you, sharing Kak. jalan-jalannya Thank you, tadi. Caca. Thank you, Tante. Makasih teman-teman, Thank you. sampai ketemu di Mumarat Expert ya minggu depan. Dadah. Thank you. Thank you, thank you. Bye. Thank you.